masih besoknya keluarnya Hari ini apa? apa nomor prostat? Prostat ya, prostat. Prostat. Udah tua Pak, udah 80. Mas. Ini 90. Ya semangat terus lah. Saya tuh juga belum merasa masuk rumah sakit sekarang umur 80 tahun masuk rumah sakit. Ya dokter membutuhkan dokter kan. Senang juga, senang lah. Paling nggak mau tatap muka lah sebelum saya tekan SK-nya. Betul, ya. Iya. Jadi Bu Popong nggak sah ada DPD, nah DPC, nah tolong dikenalin. Iya. Oh iya. Oh, Saya deh. tapi berhubung Pak Sofyan Suri itu sohipan juga sama Bang Benhar, pada saat audiensi minta tolong didampingin juga. Pak Akbar Yadi. berapa? Tapi katanya PKS udah keok katanya. Iya, baru sekali dalam sejarah. Emang PDI. Iya, Siapa? Wali kota ada ya, Sofyan Suri. PDI. Sanes. Demokrat PDI hanya mendukung, jadi partai koalisi. Ya, menang lah. Tapi benderanya Yang apa sih itu Golkar? Golkar kan dari dulu juga bermusuhan sama PKS dalam pilkada di Depok ya. Dia kepengen ngerasain sekali menang aja, makanya dia bergabung dengan PKS. Akhirnya kalah. Semuanya teman-teman tuh pada bilang dari partai lain, untung Golkar pindah. Kalau Golkar di kita tetap kalah. Amin. Rokok sih, rokok. Jadi Abang Bahar Ketua DPC Depok ya Pak Akbar Yadi, Akbar Yadi. Akbar Yadi. Nanti ditulisin. Iya. Bikin buku ini aja tuh daftar. Bikin Ngomong aja. Saya nggak ini soalnya. Bawa kertas. Ada kertas. Ini cuma di agenda aja. Ya apa-apa di kata agenda. Telepon aja. Pak Agus Sumarna ya Pak Agus. Masih. Terakhir waktu iya ketemu di Banjar, Jakarta. Ini DPR ini dari Jawa Barat dibantu orang. Banyak sekali. Banyak. Termasuk awal-awal itu mengarasiakan dari Kota Bandung. Iya. Temen saya tuh Bogor tuh ambil pengasah. Jadi kalau Iya. ngobrolin pada sekarang sudah 20 tahun aja ya. Minta kertas sama pen Net. Mau bikin absen. Apa itu? Yuk, mana bos? Ya udah. Deh, yang Iwa. Pak Dadang kan? Dadang dia Den. Kita sektor maternya. Pak Iwa Gunawan. Pak kopinya Pak. Habis makan kopi kan? Nah, Itu yang Pak Mas itu. Makan dulu. Terus Sunda asli. USA. Ini bukan saya yang sibuk sekali yang kasus. Mana Pak? Sunda. Sama ini dengan ini. Sunda Bandung asli. Bandung asli. Kalau Solo asli Sumarno. Mau ya? Tapi bukan Mulyono. Anak Mulyono lagi bikin Pak ya. Mulyono lagi bikin. Iya. Kamu sabar di Bandung. Tadi teh jam 10. Akan diajukan. Pang payuna eta mah. Jadi kita itu tadi tunggu di 88. Di 88 salah. Di 88 dulu, 88 kita makan dulu dan nunggu ini jangan di belakang. Ternyata udah lari. Udah lari. Udah 72 aja katanya di kilometer 7. Kan jadi 88. Oke. Atau 10 ulah sok janjian. Enggak ada, Belakang gitu kan. Iya, itu lagi orang janjian dalam malam. Dia kemana? Depan belakang. Begitu udah. Kemarin udah pembukaan ya di jalan Pasundan ya, Pasundan. Jadi
Ya wajar lah Pak, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum pelantikan, jadi kami ini ada ide-ide bagus, positif sih. Nanti saya serahkan kepada calon ketua DPD, mungkin Pak Agus Sumarna. Silahkan Pak Agus Sumarna, dipersilahkan. Siap. Ada pertanyaan-pertanyaan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Ketua DPP GVM Pak Luis. Saya dengar dari dulu mengikuti perkembangan. Cuma dulu saya yang tahunya dulu adalah Pemuda Demokrat. Aja Pak ya, Pemuda Demokrat. Kebetulan saya dulu masuk juga jajaran Pemuda Demokrat. Ada Pak Meri Mengaten, ada Rumi, itu guru-guru saya, ya Rumi Darmawan. Saya ditakdirkan 99, kebetulan saya dari 92 udah menjadi komlur di PDI, namanya komlur komlur Komcam. Nah, ditakdirkan ya tahun 99 2004 jadi anggota DPRD Kota Bandung. 2004 harusnya saya dilantik lagi tapi kembali pada nomor urut. Ya. Saya waktu itu nomor 1 dapat 3.000, nomor 2 3.100, Isa Subagja kebetulan saya mengalahkan Isa Subagja, saya dapat 13.500. Ya, itu tahun 2004. Cuma alhamdulillah. Dari 2004 saya tiarap. Ya. Sebetulnya dari 2004 sebetulnya tidak bubar partai. Waktu tahun kemarin saya diajak lagi oleh namanya BKN, Badan Kebudayaan Nasional, di bawah Kang Raja. Di sana ketemu lagi lah dengan namanya Pak Muhtar Muhammad Bekasi. Kanto, ya. Akhirnya kita dengan Pak di Bapilu. Akhirnya dengan Pak Muhtar Muhammad kita membentuklah namanya LGP, Laskar Ganjar Pranowo. Ya, 10 tahun dulu. Apa sih di sini? Ambil kunci satu lagi deh. Nah, mangga Ya. Jadi kita masuklah namanya untuk menyukseskan Ganjar, saya paling depan, paling pertama dengan namanya M2 yang tahu di sana. Tetapi pas waktu kita pencalonan, nggak tahu masanya apa, saya langsung dicoret. Ya. Langsung dicoret oleh ketua namanya ada Ketut Sustiawan, ada Ine, ada namanya Isu Sobat. Terakhirnya diem, tidak mau berpolitik. Karena kita sudah berjibaku dari dulu, pas mau ikut bertarung tidak masuk. Kemarin, nah setelah aktif sampai di Pilpres, saya tiarap lagi, ya tiarap lagi. Kebetulan setelah tiarap kita ditelepon sama Cepopong. Padahal ini tahu rekan saya, kenapa dia tidak mau telepon? Setelah dengan Cepopong saya satu angkatan, saya rekannya Cepopong ada namanya grup Sumedang, dia kalau beliau itu grup Sumedang. Ada Agus Weyanto, grup tahu dia, pengusaha tahu. Tapi maaf hari ini tidak bisa membawa tahu. Jangan nanti lain kali. Kebetulan kita di Sumedang itu dulu satu angkatan dari 94 itu grupnya grup, kalau beliau nggak salah kata grup Muhtar atau siapa ya? Edi Mulyadi, Edi apa? Erdianto. Saya suka banyak berpikir kenapa orang yang berbaik, orang yang baik berupa Edi, mantan direktur Bank BTPN itu habis karir politiknya. Ya. Kemana Pak Edi? Meninggal dunia. Cuma dulu habisnya itu dia serang Pak, termasuk saya yang menyerangnya. Karena perintah partai ya, perintah partai saya tidak ada dusta di antara kita. Nah, terakhir Popong telepon ke kita, langsung ada pertemuan waktu itu di Jatinangor, ya. Di Jatinangor kebetulan Pak Iwan hadir, Pak Agus hadir, yang lain belum hadir cuma berempat. Ada Pak Agus, ada Pak Iwan, ada Cocopong, ada saya. Pak Iwa berapa waktu kita waktu Ganjar ya ketemu di Jakarta.
tapi kita belum ada kedekatan. Baru kemarin itu ngobrol-ngobrol bahwa Jawa Barat memerlukan figur untuk namanya pemuda, bukan pemuda lah, gerakan keluarga besar Marhainis. Kalau saya dulu yang tahunya adalah itu gerbongnya daripada Ibu Rahmawati. Ya dulu ya. 19 Ya, tahunnya Ibu Mati ya. Caretaker. Padahal ada juga kader-kader kita yang menjadi pengurus Kota Bandung. Ya, yaitu Chandra. Chandra orang tuanya namanya Herman, udah almarhum, tapi sekarang Kota Bandung dipegang oleh Chandra. Kita ngobrol-ngobrol tentang keberadaan GVM. Nah, awalnya saya itu silaturahmi itu Jumat kemarin ya, ke belakang. Saya udah direncanakan semuanya, cuma Kamis ya, Kamis. Pas mau berangkat, karena saya pas mau berangkat udah direncanakan semua, ya mau ketemu. Mohon maaf waktu kami tidak datang. Ternyata ada pekerjaan yang mendadak, karena profesi kita adalah sebagai lawyer. Dan kalau lawyer meninggalkan uang, bagaimana nanti profesi di rumah bisa nangis. Pak si Popang udah marah-marah, udah marah-marah. Saya bilang, "Cek, maaf hari ini saya bisa karena saya ada pekerjaan yang sangat mendadak. Kalau pekerjaan itu ditinggalkan, uang saya hilang." Kan itu. Karena bensin banyak. Ya, alhamdulillah untuk bensin membantu juga. Jadi untuk bensin kemarin juga saya alhamdulillah bisa membantu, akhirnya bisa berangkat. Akhirnya kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan rekan semuanya, ya. Waktu hari apa ya? Bulan itu Pak? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Selasa. Oh ya, Selasa. Di Selasa saya habis pekerjaan, saya bertemu dengan rekan-rekan saya di sekretariat Parogo. Akhirnya kita sepakat bahwa sampai jam 10 kan soalnya 11 malam kita ngobrol dari sejarah semuanya. Ternyata rekan-rekan kita itu satu pemahaman dan satu pemikiran. Ingin membesarkan yaitu ajaran-ajaran daripada Bung Karno tentang Marhain. Sebelum saya ke Cipopong tetap bicara kita sebelum saya dilantik, saya ingin tahu dulu konsepnya kemana, ya, arahnya kemana GPM itu. Sebab sampai saat sekarang ternyata di lapangan itu tidak tahu apa yang namanya Marhain, apa yang artinya Marhainisme, siapa Soekarno, kan sampai saat sekarang itu tidak tahu. Masih plain. Jangankan para pengurus, banyak anggota dewan juga tidak tahu. Ajaran-ajaran Marhain kan lucu. Apalagi anggota dewannya yang kos. Jauh lah, belum mendengar namanya. Nah, jauh tentang ajaran Marhain. Padahal Marhain itu kan dilahirkan di Bandung, di Cibintu, tapi kenapa ajarannya tidak tahu. Nah, akhirnya kita sepakat dengan rekan-rekan semua, ini siap untuk katakan kalau udah tahu konsep kedepannya, apakah kita aplikasinya kita ke partai atau kita berdiri sendiri. Karena kebetulan kita di rekan sini adalah pemain-pemain lapangan semuanya ketua ya. Ini juga termasuk ini kan di DPD pengurus BKN di Jawa Barat. Jadi kita ingin tahu semuanya. Nah, akhirnya kita sepakat tadi malam, oke lah Kang Agus kita berangkat ke sana. Saya siap menyediakan kendaraannya satu, tapi rekan-rekan kalau yang siap juga saya bantu juga untuk operasional. Jadi rekan-rekan gitu ini termasuk beliau juga ingin tahu konsepnya. Ditelepon nih, padahal dia udah keluar masuk daripada kantor di sini, tapi sama ingin menanyakan. Apakah nantinya ke depannya semacam OKP atau ormas atau aplikasinya ke partai mana, supaya kita jelas nanti. Ya. Nah, Cepopong juga udah ngomong. Kalau saya mengarahkan gini, jangan dulu pelantikan Cepopong. Tapi saya menginginkan adalah seresehan dulu. Ya, seresehan dulu. Tapi kita dihadiri dengan rekan-rekan kita yang daripada DPD. Ya. Setelah nanti kita tahu seresehan, setelah nanti tahu kadar-kadar kita, apa Marhain itu, apa Marhainisme itu, baru kita masuk kepada arah pelantikan. Ya. Sampai untuk teknis juga udah dibahas kemarinnya, gimana kalau kita di Gelung Landrat saja untuk pelantikan, untuk seresehannya, ya Indonesia Muda, saya biasanya Landrat ya. Indonesia Muda. Memang masih Landrat sebenarnya tertulisnya Landrat ya.
Nah, jadi setelah kita satu pemahaman, satu pemikiran dengan rekan kita semua yang hadir, gimana kalau kita mendengarkan langsung untuk pemaparan daripada DPP gitu. Ya. Padahal saya bicara waktu ke rekan-rekan, ya kalau lihat di YouTube ketua, bahwa GPN itu kemarin menjadi ketua untuk namanya pendukungan pada Pak Ganjar, ya kalau lihat itu ya, ke Pak Ganjar. Kebetulan kita sama, Pak Ganjar orang yang pertama, Pak kalau namanya LGP, jadi 2 tahun ke belakang itu saya LGP, Laskar Ganjar Puan, yang jadinya adalah Pak Ganjarnya. Nah itulah Pak ya, namanya sejarah kita sampai datang ke sini hari ini, kita ingin kejelasan langsung. Tadi mah ada rekan-rekan kita, udah ketua, 4 orang, 3 orang, jangan pergi, tapi kita calon pengurus semua harus mendengar semuanya. Konsep ke depannya. Baik. Nah gitu, terima kasih. Dengan itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerita singkat aja, Iya. tidak panjang-panjang. Tapi sebelumnya saya tuh sedikit latar belakang tahun 68 saya ikut di PNI karena bapak saya itu salah satu ketua DPP. Jadi waktu tahun 67, 68 tuh kan kalau PNI mau rapat sembunyi-sembunyi. Saya itu jadi sopir, bawa ketua-ketua itu untuk ngumpet-ngumpet supaya rapatnya nggak diganggu. Jadi ikutlah. Tapi 72 waktu fusi, saya juga udah jadi mahasiswa di Bandung di ITB, saya nggak ikut aktif. Baru tahun 92 saya mulai ikut-ikut lagi, mainnya waktu itu sama Pak Sopan Sofian, ya. Ada Pak Taufik Kemas, Bu Mega. 98 saya penuh di perjuangan. Jadi basicnya dari partai. Terus terang jujur di Pemuda Demokrat, di GBM nggak pernah ikutan sebelumnya. Nah jadi kemarin ini ada kemelut di GPM antara para pembina dengan Pak Heri Satmoko ini. Tiba-tiba GPM mendukung Lanyala, wah jadi rame. Kita bikin rakernas, mestinya sih kongres, tapi kongres belum bisa, dia rakernas. Ngomong-ngomong saya ditunjuk. Saya bilang kalau saya programnya satu, sebab saya melihat sendiri dari tahun 68 sejak nggak ada Bung Karno, yang namanya ajaran Bung Karno tuh dihilangin. Pancasila, hari kesaktian Pancasila diomongin, ya, proklamasi dibicarain, tapi Bung Karno hilangin. Marxisme ya juga hilang. Saya belajar banyak juga tentang Marxisme. Mana ngedit tadi ada buku. Jadi saya katakan program utama tuh saya mau melakukan lagi ke generasi muda tentang apa itu Marxisme. Karena sejak tahun 68 sampai tahun 98, 30 tahun sudah dianggap sama kayak barang haram ya, gitu. Buku-bukunya dibakar, apa-apa yang dibakar. Nah, saya juga barusan bikin buku tentang Marxisme. Dalilnya ada.